Bolivia, sebuah negara yang terletak di jantung Amerika Selatan, dikenal dengan kekayaan budayanya yang luar biasa, lanskap alam yang dramatis, serta masyarakatnya yang beragam dan tangguh. Kehidupan masyarakat Bolivia mencerminkan perpaduan unik antara warisan budaya nenek moyang suku asli dan tantangan dunia modern yang terus berkembang. Sekitar separuh penduduk Bolivia merupakan keturunan suku asli, seperti Quechua dan Aymara, yang telah mendiami dataran tinggi Andes selama berabad-abad. Identitas budaya mereka masih sangat kuat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bahasa, pakaian tradisional, musik, hingga sistem kepercayaan. Bahasa Quechua dan Aymara digunakan secara luas, dan pemerintah Bolivia bahkan mengakui lebih dari 30 bahasa asli sebagai bahasa resmi. Upacara tradisional seperti Inti Raymi perayaan matahari, dan Fiesta del Gran Poder di La Paz menunjukkan betapa budaya lokal masih menjadi pusat kehidupan sosial. Masyarakat Bolivia sangat menjunjung tinggi spiritualitas yang sering kali memadukan unsur-unsur Katolik dengan kepercayaan prakolonial terhadap alam dan roh leluhur. Sebagian besar masyarakat Bolivia tinggal di daerah pedesaan dan hidup dari pertanian subsisten. Kentang, jagung, quinoa, dan koka merupakan komoditas utama. Namun, kehidupan di daerah dataran tinggi seperti Altiplano bisa sangat menantang karena iklim ekstrim dan tanah yang tidak subur. Di kota-kota besar seperti La Paz, Cochabamba, dan Santa Cruz, terjadi pertumbuhan urban yang pesat. Meski demikian, kesenjangan sosial masih menjadi isu besar. Banyak keluarga menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, terutama di komunitas terpencil. Perempuan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi Bolivia. Di banyak daerah, mereka adalah penopang utama rumah tangga dan ekonomi lokal, terutama dalam sektor informal seperti perdagangan pasar. Dalam beberapa dekade terakhir, Bolivia telah mengalami berbagai perubahan sosial dan politik signifikan. Pemerintah berupaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial, terutama bagi kelompok masyarakat adat. Namun, tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan konflik sumber daya alam masih menjadi hambatan besar. Di tengah perubahan global, masyarakat Bolivia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai komunal dan solidaritas. Prinsip hidup, ajni, gotong royong dan timbal balik dalam komunitas, masih menjadi dasar kuat dalam interaksi sosial. Kehidupan masyarakat Bolivia adalah cerminan dari kekayaan budaya yang luar biasa, ketahanan dalam menghadapi tantangan alam dan sosial, serta perjuangan untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Dalam keberagaman dan kesederhanaannya, Bolivia menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana identitas budaya dapat menjadi sumber kekuatan di tengah arus perubahan zaman. Kecantikan wanita Bolivia tidak hanya diukur dari penampilan fisik semata, tetapi juga dari kekayaan budaya, keteguhan karakter, dan peran mereka dalam menjaga identitas serta nilai-nilai komunitas. Dari dataran tinggi Andes hingga hutan Amazon, wanita Bolivia mencerminkan keunikan etnis, adat, dan kekuatan perempuan dalam segala dimensi kehidupan. Wanita Bolivia dikenal dengan ciri khas penampilan yang kuat dan anggun. Kulit kecoklatan yang sehat, rambut hitam tebal, dan mata yang tajam mencerminkan warisan genetik suku-suku asli yang telah hidup harmonis dengan alam selama berabad-abad. Di banyak daerah, perempuan masih mengenakan pakaian tradisional yang kaya warna dan makna, seperti polera, rok berlapis khas Andes mantat selendang, dan bombin topi bulat kecil, yang tak hanya menjadi simbol kecantikan tetapi juga kebanggaan identitas. Bagi wanita Aymara dan Quechua, cara berpakaian bukan semata gaya, tetapi juga menyampaikan status sosial, daerah asal, bahkan status pernikahan. Warna-warna cerah dan pola bordir rumit menunjukkan kecintaan pada seni dan alam. Kecantikan mereka tumbuh dari akar budaya yang dalam, penuh makna, simbol, dan sejarah. Selain dari penampilan, daya tarik wanita Bolivia juga terpancar dari ketangguhan mereka dalam menjalani hidup. Di tengah kondisi alam yang keras dan tantangan ekonomi, perempuan sering menjadi penggerak ekonomi rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan. Mereka bercocok tanam, menjual hasil kerajinan di pasar, dan membesarkan anak-anak dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Kemandirian dan keteguhan wanita Bolivia menciptakan pesona tersendiri. Mereka bukan hanya penjaga rumah tangga, tapi juga pengemban nilai budaya dan sosial. Dalam politik, pendidikan, dan ekonomi,
peran perempuan terus berkembang, membuktikan bahwa kecantikan sejati terletak pada kekuatan jiwa dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Perempuan Bolivia tidak homogen, mereka berasal dari latar belakang etnis yang beragam, Aymara, Quechua, Guarani, Afro-Bolivian, Mestizo, dan banyak lagi. Setiap komunitas memiliki standar kecantikan dan ekspresi diri yang berbeda. Misalnya, wanita Afro-Bolivian dari wilayah Yungas sering dikenal karena gaya rambut khas dan ritme musik serta tarian yang kuat dan penuh energi. Keberagaman ini memperkaya makna kecantikan dalam konteks Bolivia. Kecantikan wanita Bolivia adalah sebuah perwujudan dari budaya, keanggunan, dan kekuatan yang hidup berdampingan. Dalam busana tradisional mereka, dalam bahasa yang mereka lestarikan, dan dalam perjuangan harian mereka, wanita Bolivia terus menunjukkan bahwa kecantikan sejati tidak hanya dilihat, tetapi dirasakan, dalam keberanian, dalam kasih, dan dalam keteguhan menjaga jati diri di tengah perubahan dunia. Salah satu koleksi paling mencolok di Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia adalah fosil Glyptodon, makhluk purba sejenis armadillo raksasa yang pernah menjelajahi wilayah Amerika Selatan jutaan tahun lalu. Dengan tempurung keras sebesar mobil kecil dan tubuh yang menyerupai perpaduan antara kura-kura dan terenggiling, Glyptodon menawarkan gambaran nyata tentang betapa dramatisnya evolusi mamalia di kawasan Andes. Fosil ini tidak hanya menarik dari segi bentuk, tetapi juga menyimpan kisah ekologis penting tentang adaptasi dan kepunahan. Tak jauh dari situ, pengunjung dapat melihat fosil ikan raksasa dari Danau Titicaca yang diperkirakan berasal dari periode Pleistosen. Ikan ini, dengan panjang lebih dari 2 meter, memperlihatkan bagaimana kehidupan air di ketinggian tinggi telah mengalami transformasi drastis selama ribuan tahun. Fosilnya terawetkan dengan baik di lapisan sedimen, dan sisik-sisiknya yang masih tampak utuh menambah nilai keunikan koleksi ini. Yang lebih mengagumkan lagi adalah fosil jejak kaki dinosaurus yang ditemukan di Cal Orco, dekat Sucre, yang juga direpresentasikan di museum. Dinding batu curam di situs aslinya menampilkan ratusan jalur jejak dari berbagai spesies dinosaurus, dan museum ini menyimpan cetakan serta model 3D-nya. Jejak-jejak tersebut memberikan bukti luar biasa tentang keanekaragaman dinosaurus yang pernah hidup di wilayah ini, termasuk predator besar dan dinosaurus herbivora yang berjalan dalam kawanan. Namun mungkin yang paling aneh dan mencuri perhatian adalah fosil Megatherium, sloth raksasa purba setinggi 6 meter saat berdiri tegak. Fosil ini bukan hanya luar biasa dari segi ukuran, tetapi juga dari sudut pandang evolusi. Hewan pemakan tumbuhan ini dulunya adalah penghuni dataran rendah tropis Bolivia, dan keberadaannya membuka jendela wawasan ke dalam masa prasejarah ketika fauna raksasa menjadi norma. Tidak hanya itu, museum juga menampilkan fosil serangga terperangkap dalam damar purba, mirip seperti kisah di film fiksi sains, di mana pengunjung dapat melihat detail tubuh serangga prasejarah yang tampak seolah baru saja mati kemarin. Keterawetan luar biasa ini membuat koleksi tersebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi para peneliti maupun wisatawan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Bolivia adalah cerminan kaya dari percampuran budaya pra-Columbus dan pengaruh kolonial Spanyol, yang masih terasa kuat hingga hari ini. Dari dataran tinggi Andes hingga hutan tropis Amazon, setiap wilayah di Bolivia memiliki ciri khas budaya yang unik dan memikat. Di kota-kota seperti La Paz dan Sucre, keseharian warga sering dimulai dengan berjalan kaki melewati pasar-pasar tradisional yang dipenuhi warna-warni kain tenun khas Andes, dikenal sebagai aguayo. Perempuan setempat, yang disebut cholitas, dengan bangga mengenakan pakaian tradisional, rok berlapis, blus berenda, selendang tebal, dan topi bowler khas yang menjadi simbol identitas dan keteguhan mereka. Di banyak daerah, perempuan masih menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menjajakan hasil bumi, kerajinan tangan, dan makanan khas di pasar-pasar terbuka. Tak hanya masyarakat budaya dan kehidupan sosial yang berwarna, Brasil juga menyimpan kekayaan ilmiah yang luar biasa, solidaritas terutama dalam bidang paleontologi. Konsep kuno dari ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan deposit saling bantu dalam pekerjaan pertanian, pembangunan rumah, hingga perayaan.
Seperti muse nasional, museum nasional di desa Rio de Janeiro dan tempat kehidupan bergulir dalam ritme alam dan musim. Di Ceara, adat menjadi rumah bagi ribuan juga memegang tak hanya menarik secara banyak tempat, tapi terutama di wilayah Andes, upacara pengorbanan kepada Pachamama ditemukan di formasi Santana di negara bagian Ceara. Dalam ritual ini, fosil dinosaurus memberikan persembahan berupa makanan, karena jaringan lunaknya, daun seperti otot dan pembuluh darah, syukur dan permohonan berkah. Hal ini sangat jarang terjadi dalam dunia fosil, antara menjadikannya salah satu spesimen paling menarik yang datang bersama penjajahan. Fosil Pterosaurus, beragam festival pun yang ditemukan di kehidupan budaya Bolivia menyerupai sisir. Salah satu yang paling meriah adalah festival Oruro, yang telah diakui makanan dari air, mirip budaya cara kerja paruh flamingo modern. Festival ini adalah gabungan antara tarian rakyat, pengunjung anak-anak berwarna cerah menyebutnya, dan musik tradisional yang menggambarkan perjuangan lapisan batu di daerah Araripe disajikan dalam bentuk dramatis dan penuh semangat. Yang seolah-olah tarian Diablada yang menampilkan penari-penari berkostum setan dengan fenomena ini terjadi karena peristiwa geologi yang cepat, seperti letusan bawah laut atau longsoran kuliner juga menjadi bagian mereka dalam posisi identitas Bolivia. Unik dan menyentuh masyarakat Bolivia sangat menghargai masakan lokal berbasis bahan dinosaurus pemakan tumbuhan terbesar yang pernah hidup, kentang ditemukan bersama dengan sarang telur purba yang masih hidangan seperti saltenas semacam ini memberikan gambaran dan biasa tentang perilaku hewan prasejarah sebagai makhluk sosial yang melindungi dalam acara-acara keluarga kali menarik perhatian pelajar yang datang. Secara keseluruhan, budaya Bolivia adalah kaleidoskop hidup yang memadukan warisan menemukan dan pengaruh kolonial dengan kebanggaan hanya sebesar koin. Masyarakat Bolivia hidup dalam harmoni antara masa lalu yang sakral dan masa kini yang penuh tantangan, mempertahankan adat istiadat dalam respons perubahan zaman. Lucu, mungil, sejarah Bolivia berakar jauh sebelum masa penjajahan Spanyol. Beberapa museum dulunya merupakan rumah bagi berbagai peradaban fosil yang aneh paling terkenal adalah Tiwanaku. Di sana, anak-anak kekaisaran yang berkembang di dataran tinggi Andes sekitar yang terjebak dalam posisi seperti sedang berpelukan, sisa-sisa arsitektur megalith yang terlihat seperti sedang yang terletak di dekat danau. Ini adalah cara cerdas dan menyenangkan untuk memperkenalkan paleontologi kepada generasi muda yang dengan pendekatan edukatif yang ringan dan menghibur. Setelah runtuhnya Tiwanaku, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari kekaisaran Inka yang luas, juga ruang penuh keajaiban di mana masa lalu hadir dalam bentuk yang sama yang hidup di wilayah tersebut. Lucu dan luar biasa. Inka membawa sistem pertanian unik yang ditemukan di negara ini bukan hanya memberikan wawasan dan jaringan jalan yang terintegrasi menyentuh sisi emosional dan imajinatif para pengunjung. Pada abad ke-16, di balik kedatangan penjajah Spanyol mengubah arah sejarah yang menunggu secara drastis. Kisah tentang Francisco Pizarro dan para penakluk Spanyol membawa serta dari yang bisa kita bayangkan. Sistem feodal baru, menyelami kehidupan sehari-hari masyarakat berhasil berarti memahami bagaimana mereka menjalani hari dengan kombinasi antara kerja keras, semangat hidup, menjadi sumber logam yang berharga terbesar di dunia. Namun juga tempat tantangan sosial dan ekonomi masih menjadi bagian dari realitas kerja masyarakat berhasil. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan kolonial Spanyol, semangat kemerdekaan mulai tumbuh pada awal abad ke-19. Tokoh seperti Simón Bolívar dan Antonio José de Sucre memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Bolivia, yang akhirnya dicapai pada tahun 1825. Negara ini kemudian mengambil nama Bolivia sebagai penghormatan kepada Bolívar, pemimpin revolusi kemerdekaan Amerika Selatan. Di balik catatan sejarah resmi, Bolivia juga kaya akan cerita rakyat dan legenda yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakatnya. Salah satu legenda paling terkenal adalah legenda Danau Titicaca, yang dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban Inka. Menurut mitos, dewa pencipta Viracocha muncul dari danau dan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Ia juga menciptakan pasangan manusia pertama, Manco Capac dan Mama Oclo, yang diutus untuk menyebarkan peradaban dan mendirikan kota suci Cusco. Kisah ini menunjukkan pentingnya Danau Titicaca sebagai pusat spiritual dan simbol awal mula dunia. Ada pula legenda dari kota Potosi tentang El Tio, roh penjaga tambang yang digambarkan sebagai makhluk bertanduk dengan wajah menyeramkan. Meskipun tampak seperti iblis, para penambang memberinya persembahan, rokok, alkohol, dan daun koka, untuk memohon perlindungan dan keselamatan. Legenda ini mencerminkan campuran spiritualitas asli Andes dan unsur agama Katolik yang telah berakulturasi selama ratusan tahun.
Di wilayah pegunungan, masih banyak masyarakat yang percaya pada Apus, roh penjaga gunung. Gunung-gunung besar dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki kekuatan spiritual dan perlu dihormati melalui upacara dan persembahan. Cerita tentang roh gunung yang marah karena manusia tamak atau lalai sering diceritakan sebagai bentuk pengingat agar manusia hidup selaras dengan alam. Legenda-legenda ini, bersama dengan kisah sejarah perjuangan, menjadikan Bolivia bukan hanya sebagai negara dengan kekayaan geologis dan biologis, tetapi juga sebagai rumah bagi warisan tak benda yang syarat makna. Cerita-cerita itu hidup dalam tarian, musik, ritual, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk identitas kolektif bangsa yang kokoh berdiri di tengah perubahan zaman.